Gabung fokus. Oke, terima kasih anak-anak. Masih semangat ya? Ya, Pak. Terus semangat. Oke, ya. Materi hari ini yang Bapak akan sampaikan itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Siapa yang tahu sistem pencernaan itu apa dan meliputi apa saja? Ayo, siapa aja yang bisa? Apa? Ayo. Tidak apa-apa, nak. Ayo, santai ya. Apa aja sistem pencernaannya? Ayo yang lain. Apa nak? Mulut, kerongkongan, lambung, terus siapa lagi? Ada lagi? Susah, terus halus, terus. Ya, betul ya. Ya, terima kasih. Mengapa di sini ada mengapa kita perlu makan dan minum? Untuk mengisi energi. Apa lagi? Takut hati. Apa lagi? Dan tidaklah lapar. Ya. Di sini ya ada tujuan pembelajaran. Ya. 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan jenis-jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang keempat, mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Apa saja di sini contoh menu makanan yang bergizi? Yang bisa? Sayur, terus susu, terus nasi, daging ya, dan banyak lain sebagainya. Terus yang keempat, yang kelima ya, mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, di sini ada gambar apa ini anak-anak? Sakit perut. Ya. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas dan kepala pusing. Ya. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Ada yang pernah merasakan ini? Pernah ya? Kalau tidak makan, ya, tubuhnya akan lemas dan kepala bisa jadi pusing. Kau pusing apa? Sakit ya? Ya. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh, seperti yang tadi kalian sebutkan ya, lewat dari mulut, kerongkongan ya, usus, semuanya itu sistem pencernaan. Nah, di sini apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut ya hingga menjadi feses. Apa itu feses? Tahu feses? Feses itu ya zat yang dikeluarkan melalui anus. Ya, pagi-pagi biasanya kamar mandi ke WC itu yang dikeluarkan apa? Feses. Itu yang namanya feses. Nah, ini organ pencernaan pada manusia. Ya, pertama apa tadi? Mulut. Mulut tempat makanan pertama kali masuk. Ya, jadi jelas ya.
Pertama kali makanan itu masuk melalui mulut. Setelah itu di sini ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan masuknya terus apa kan? Hati. Dari hati di sini menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Ya. Terus setelah dari hati masuk ke lambung. Apa fungsinya lambung? Untuk jadi anak-anak makanan tadi setelah masuk ke lambung itu digiling ya, diputer-puter di lambungnya biar halus. Itu fungsinya lambung. Terus di sini setelah dari lambung ke usus halus. Fungsinya usus halus itu apa? Menyerap nutrisi makanan. Ini yang akan merubah menjadi energi. Terus setelah dari usus halus ke usus besar. Apa fungsi usus besar? Jadi menyerap air dan membentuk feses. Masih ingat tadi feses apa? Kalau ke toilet atau WC itu hasilnya feses. Ya. Terus ini ada rektum dan anus. Mengandung fungsinya untuk mengeluarkan feses atau kotoran dari tubuh. Nah, di sini ada bagian dari mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Ya, di mulut makanan dirasakan. Ya, ada rasa apa enggak? Ada. Rasa apa aja yang di mulut? Asin, terus manis, pedas, apalagi? Asam, setelah itu pahit. Itu rasa-rasa yang ada di mulut. Makanan dirasakan, dihancurkan apa tidak? Dihancurkan. Lalu apa? Pakai apa hancurkannya? Gigi-giginya ya. Itu dihancurkan makanannya. Terus dilunakkan atau tadi itu digigit itu ya. Dilunakkan dan dicerna. Berikut proses pencernaan ya. Tadi fungsi gigi untuk menghancur makanan menjadi potongan-potongan itu tugasnya apa? Gigi. Jadi makanan yang besar tadi digigit, dipotong-potong, dibuat kecil. Fungsinya untuk apa? Biar hancur, biar yang masuk ke usus tadi menjadi halus. Itu perannya gigi. Terus lidah. Lidah itu fungsinya untuk mencampur terus ya. Dengan kata lain, fungsi dari lidah ini untuk merasakan. Tadi rasa apa aja? Pahit, terus manis, pedas ya. Itu rasa-rasa yang dirasakan oleh lidah. Berarti yang tahu rasa itu apa anak lidah? Bagaimana kalau nggak ada lidah? Semisal kalau nggak ada lidah berarti nggak tahu rasa ya. Yang jelas semuanya kita punya lidah. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Artinya mendorong makanan dari lidah menuju kerongkongan. Artinya cak dulu rendah ya. Mendorong makanan itu eglu atau eglu tok ya. Itu cak betul ya. Jadi eglunya masuk ke kerongkongan. Nah, di sini ada kerongkongan. Ya. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Ya.
sudah dijelaskan. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman. Jadi fungsi lambung itu di sini juga ada membunuh kuman. Ya. Jadi kuman-kuman yang tidak berfungsi di tubuh atau merugikan tubuh kita itu sama lambung itu dihancurkan atau dibunuh atau dimatikan itu ya. Jadi kuman-kuman yang tidak berfungsi untuk tubuh itu dimatikan oleh siapa? Lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Siapa yang tahu bubur? Apa bubur? Kayak apa bubur itu? Hah? Lecai. Bubur itu namanya ya leca ya, halus ya. Itu bubur ya. Itu namanya bubur. Ada yang pernah makan bubur? Pernah. Bubur rasa apa itu? Hah? Rasa apa? Banyak ya, macam-macam rasa bubur ya. Ya, itu namanya bubur. Nah, di sini ada gambar usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Berarti ya, di sini dari keterangannya makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus. Artinya, makanan yang masuk ke usus halus itu sudah hancur, sudah berbentuk bubur, artinya sudah lembut. Jadi usus halus ini tidak menerima makanan seperti gumpol gula atau dipotong kecil-kecil sama gigi ya. Jadi semuanya itu sudah diolah menjadi bubur ya. Yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubah menjadi energi. Jadi ya, usus halus tadi ya untuk menyerap nutrisi itu yang kemudian menjadi energi atau kekuatan. Makanya kalian semua setelah makan juga sehat, jadi energi, bisa jalan sehat, bisa lari, bisa main apa ya, semuanya itu bersumber dari makanan yang kita makan. Yang usus halus itu mengubah menjadi energi. Setelah usus halus, di sini ada usus besar ya, menjadi usus besar yang berfungsi untuk apa anak? Menyerap air dari sisa makanan yang ya, usus besar berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi dibantu lagi sama usus besar. Jadi makanan yang tidak diserap oleh usus halus tadi dibantu oleh usus besar ya. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Jadi airnya itu bisa air badan air ya. Jadi yang sudah tidak berair itu menggumpal jadi satu, berubah menjadi kotoran atau feses. Di sini ada lagi rektum dan anus. Ya. Sisa makanan yang sudah menjadi feses atau kotoran tadi ya akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ya, cara mengeluarkannya gimana? Di situ dalam tubuh akan terjadi reaksi atau sakit perut, pengen, BAB. Apa BAB? Buang air besar. Jadi di situ ada kontraksi otot ya untuk mengeluarkan kotoran tadi.
sudah sama lambung dirubah menjadi energi, jadi kekuatan, jadi sudah tidak dipakai lagi. Di situ sudah tertimbun kotorannya, jadi harus dibuang. Biasanya kalau waktunya buang BAB itu jam berapa biasanya? Bulan apa? Pagi. Jam berapa lagi? Yang biasanya setelah pagi. Buang kotoran jam berapa lagi? Hah? Siang. Ya, ada yang dua kali, ada yang itu tidak sama karena tubuh menerima zat makanan atau energi itu tidak sama. Di sini ada organ pendukung pencernaan, ya. Ini organ-organ yang mendukung pencernaan kita, ya. Ini ada hati, ya. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Jadi di bagian lemaknya itu tugasnya hati, ya. Tugasnya hati. Terus di sini ada kantung empedu. Ya, apa itu kantung empedu? Untuk menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Terus di sini lagi ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Di sini yang nomor 13 ada proses pencernaan pada manusia, ya. Di sini ada apa aja? Makanan masuk dan dihancurkan dari mulut, ya, tadi. Kemudian masuk ke kerongkongan membawa makanan menuju lagi ke mana? Ke lambung, ya, ke lambung. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Terus setelah itu kemana? Diserap nutrisinya oleh usus halus. Terus usus besar menyerap air dan membentuk kotoran atau feses. Terus di sini ke rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Jadi kotoran tadi masih disimpan, ya. Disimpan setelah waktunya, waktu pagi kata saudara tadi, ya. Jam berapa? Jam 6 itu waktunya dikeluarkan, ya. Mengapa kita perlu makan dan minum? Mengapa perlu makan dan minum? Takut mati katanya. Apalagi biar sehat, biar punya tenaga, biar kuat, itu fungsinya. Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi tadi, kekuatan, ya. Terus nutrisi dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Jadi mendukung pertumbuhan tubuh juga. Kalian dari kecil karena makan tadi bisa tinggi itu namanya pertumbuhan. Atau dari kurus menjadi sedang menjadi gemuk itu juga pertumbuhan, ya. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, ya. Kata Bapak tadi, sekarang sama pemerintah sudah ada sistem apa? MBG itu makanan gratis bergizi itu dari pemerintah, ya. Nah, menu yang bergizi dan seimbang yaitu apa aja? Buah, terus lauk pauk, terus sayuran, terus karbohidrat.
kan? Panjang dan lebar, potong, ya, buncis itu namanya jenis kacang-kacangan. Terus berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Di sini ada lagi selain protein yang mengandung karbohidrat. Ya, apa aja makanan yang mengandung karbohidrat? Menghasilkan energi secara cepat. Ya. Terus apalagi yang mengandung lemak? Apa aja yang mengandung lemak? Daging. Terus daging apa aja itu yang bisa dikonsumsi manusia atau kita? Daging apa? Sapi. Terus apa? Ayam lagi. Kambing lagi. Hah? Kerbau? Ada yang makan kerbau? Tidak ada ya, karena tidak umum ya. Jadi apa aja tadi? Sapi, terus ayam, kambing, terus ada lagi bebek, apa lagi? Apa? Kelinci, ada apa kelinci? Tidak masalah ya. Makanan itu yang penting kita tidak menjijikan. Insya Allah halal. Ya. Terus apa lagi? Ini fungsinya ya, lemak tadi daging, kacang-kacangan, ikan, mentega dan susu berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Nah, vitamin tadi ya, ini vitamin buah-buahan dan sayur-sayuran. Berfungsi untuk apa? Membantu tubuh melawan kuman penyakit dan menjaga organ. Ya. Terus di sini ada serat, sayur-sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan. Membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Sekarang Bapak tanya, di sini ada yang kesulitan buang air besar? Ada yang kesulitan buang air besar? Ngerti maksudnya kesulitan buang air besar itu apa? Cak, sebenarnya apa? Sekelan ya. Sekelan itu namanya kesulitan ya. Jadi feses atau kotoran tadi di kesulitan kita mengeluarkannya. Ya. Ya. Terus di sini ada air, ya. Buah-buahan, sayur-sayuran dan air minum ini yang mengandung air ya. Jadi buah-buahan tadi mengandung air, ya. Sayur-sayuran dan air minum, ya. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Apa itu air liur? Jair itu namanya air liur. Fungsinya untuk apa? Untuk ya mengairi makanan yang kita gigit atau potong untuk mengunyah itu biar lancar terjadi percampuran antara air liur dan makanan tadi ya. Biar cara menghaluskannya tidak kesulitan. Nah, ini ada piramid nutrisi makanan ya. 5% minyak, mentega, gula, makanan manis dan minuman manis ya. Yang 20% ini untuk daging ya. Ada apa aja di sini? Ikan, ya, telur dan kacang-kacangan. Ini juga ada gambarnya ya. Ya. Terus yang 35% buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus yang 50% nasi, roti, dan kentang. Jadi makanan pokoknya sebetulnya ini yang 50%
Nah, contoh menu makanan bergizi itu harus mengandung ini ya, anak-anak ya, serat ya, mengandung serat ini. Seperti apa? Tomat sama sayur. Ini contohnya ya. Terus karbohidrat. Nasi itu mengandung karbohidrat. Terus protein dan lemak. Ya. Apa aja ini? Telur. Tahu atau tempe ya ini? Susu. Ya. Terus yang mengandung vitamin di sini ada tomat. Yang mengandung mineral di sini juga tomat. Ini contoh menu makanan bergizi. Nah, menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Gimana cara menjaganya? Di sini ada satu ya. Makan makanan bergizi yang seimbang. Terus dua, hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Jadi anak-anak, makanan yang terlalu pedas atau berminyak itu juga tidak baik kalau kita konsumsinya terlalu banyak. Ya, itu juga kurang baik. Terus yang ketiga, mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Kan ini maksudnya. Jadi makanan yang kita makan harus kita kunyah paling sedikit ya. Sebanyak apa? 32 kali. Bagaimana Pak kalau kurang dari 32 kali? Apakah boleh? Apakah boleh? Sebetulnya kita sesuaikan dengan makanan yang kita makan dulu. Ya, apa yang kita makan? Ya, kalau makannya agak keras atau daging, bolehlah kita 32 kali atau lebih. Itu daging. Mau seenakan apa? Good beef atau jelly, meskipun tidak sebanyak 32 kali itu juga bisa kita sesuaikan. Yang penting makanan setelah kita telan itu halus ya, halus ya. Terus yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur. Ternyata di sini ada olahraga yang teratur juga ya. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, kalau bisa setiap pagi kita bangun tidur itu, kalau bisa kita olahraga sedikit lah ya. Paling tidak ya, jinjit kakinya, angkat tangannya gitu ya. Seperti ini kan gerakan olahraga semua ya. Gini ya, itu harus dilakukan sebetulnya ya. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem pencernaan. Nah, di sini ada kesimpulan tadi ya. Jadi sebelum Bapak bahas ke kesimpulan ini, Bapak punya video ya. Kalian tonton videonya, silahkan disimak. Nanti Bapak akan bagikan LKPD ya, lembar kerja ya. Jadi sebelum Bapak bahas masalah tentang kesimpulannya, kalian simak dulu, kalian tonton Bapak punya video ya. Diperhatikan, setelah itu nanti Bapak kasih kertas LKPD ya. Silakan simak videonya. Hey kawan, namaku Gilbert Amru. Ya, nama itu adalah wilayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau apa? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Membuka kotak makan siangnya. Bapak bagikan satu aja ya. Apalagi yang ada di sini? Roti yang campur, yogurt. Dia sudah memiliki kaos lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem akan dikatakan sesuatu ya. Berguna yang membuat tetap berenergi dan membantu tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menunjukkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, maka dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Juga sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya.
Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh muatan makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air minum yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air minum. Benar-benar bisa air minum di sini. Wah, lebih baik aku berangkat ini. Aku tidak mau belajar seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati permukaan ini. Ayo turun. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini terus berlari. Oh, jalan bercabang. Aku harus menuju mana? Cap cincuk kembang pucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia makan ini membantu terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Habis masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama lewat esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, gitu. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada orang yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati aku dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan memilih makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak amat terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah siap. Aku membawa anak kecil yang sangat berguna dan akan melindungi ibu dalam belenggu itu. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perut ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara dengan sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Pada bagian berikutnya, usus kecil. Organ menipu yang panjang dekat ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merasakannya, yang tidak disarankan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari kamera panjangnya. Itu segini berapa dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti asal tropis, tapi di lautan. Oh iya, aku terlindungi dalam biologi kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting untuk menjaga lemak dan mengeluarkan semua hormon dari darah. Jadi bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas sudah berbagi proses dengan beberapa enzim baik dan berjaya terlihat seperti buahnya di sana. Itu kantong penuh. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan energi di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena hubungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus melangkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar dan juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kalau itu, aku tidak sendirian. Aku kepung. Mereka itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang yang terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Benda kecil apa yang begitu masuk? Itu pasti usus runtuh. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin terlalu
dilepaskan usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak pakai gelembung primo rahasiaku yang lewat, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai beberapa air di kuningan. Saat kontraksi otomatik mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Untuk terakhirku, feses. Ya, ninja, kotoran, apapun itu sebenarnya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuh. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kotak kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, orang memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus dilakukan. Jadi, mari kita menuju ke rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kamu berpikir, oh, harus kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, berat, feses keluar. Sampai jumpa pizza yang sarapan kemarin. Di sini tidak ada makan pizza dingin untuk sarapan. Ya baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu sangat bisa senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu mencoba kantor, bekerja, membeli makanan, tidur. Tapi, jika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing saya berdua ini agar bisa kabur. Oh ya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Boleh saja, makanan normal tidak berpadan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru kali ini, jika kamu suka pada video ini dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Klik di kiri atau kanan layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Sudah ya, sudah menyimak videonya ya. Nah, itu Kawan-kawan, sampai diisi, kalian isi semua ya. Diisi nanti perwakilan dari kelompok maju ya. Ya, diisi dulu, diskusikan sama temannya, teman kelompoknya. Ya, apa yang tadi kalian simak atau tonton ya. Ayo, sekarang. 옷이랑 아파 Apa? susah.
perwakilan dari kelompoknya ya, maju ya. Bapak bacakan hasil diskusinya. Ada yang selesai? Belum ya? Ya sudah. Ayo. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Ya wis 3 menit. Ayo. 5 menit selesaikan, diskusikan sama temennya. Ayo yang selesai. Ika, selesai ya? Perwakilan dari kelompoknya ya. Bacakan dan apa? Ayo ke depan. Ya. Ini Zulfikar ya. Enak bacakan. Ya. Organ Mulut. Jadi salah satu masuknya makanan. Ya. Terus yang kedua kerongkongan. Ya. Terus ketiga. Ya. Ya, makasih nak ya. Tepuk tangan buat Fikar. Ada perwakilan satu lagi, ya. Ya, ada suara nak, temannya nak. Agak kerasin ya suaranya ya. Kerasan dikit nak, kerasan dikit. Ya. Mulut fungsi menghasilkan makanan, kerongkongan hasil menekan lambung, lambung membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Ya. Salur untuk menyerap sari makanan untuk mengedarkan suhu tubuh. Usus besar menyerap air dari sisa makanan. Itu rektum atau anu disimpan sementara itu dan dikeluarkan dari tubuh manusia. Ya, makasih, tepuk tangan. Silakan kumpulkan nak ya, kumpulkan di sini. Kumpulkan semua. Ya, apa? Ayo kumpulkan. Penumpang. Ayo, ayo. Kumpulkan saja. Ayo. Yuk. Kumpulkan ya. Ya, dari sini ya, ini sudah mengerjakan lembar LKPD. Ya, salah satu punya temennya ini Bapak ajarkan ya, nama organ mulut untuk menghancurkan makanan. Ya, yang kedua ini ada kerongkongan, fungsinya yaitu kerongkongan untuk Menelan makanan. ya menelan makanan. Yang ketiga ini lambung. Ya, lambung untuk menghancurkan kuman atau menghancurkan makanan. Terus usus halus ini untuk
membunuh kuman dan bakteri yang merugikan tubuh. Terus sini lagi ada usus besar, menyerap air dari sisa makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi apa tadi? Energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas, misalnya apa? Tadi berolahraga ya, main sepak bola ya, lari-lari, itu semuanya dapat nutrisi dari makanan. Ya ini, dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga atau kuat. Ya sudah, Bapak rasa kalian cukup memahami dari penyampaian yang Bapak sampaikan tadi tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Bapak tutup dulu ya. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi